Wawa, di mana sih? Sudah pada naik ini, woi. Sudah pada naik ini. Dolar naik, BBM naik, BPJS naik, beras naik, cabai naik, minyak goreng naik, telur naik, bawang merah naik, bawang putih naik, daging naik. Korang ada tengok tak di mana seorang warga negara Indonesia ni balik ke Indonesia dari Malaysia ni dia bekerja lah di Malaysia, balik ke Indonesia apa yang dia bawa? Telur dia bawa, tepung dia bawa, gula dia bawa, minyak goreng dia bawa, beras pulut dia bawa Mau balik Indonesia tapi panik, barang dekat Indonesia semua mahal, akhirnya bawa oleh-oleh dari minyak Malaysia. Rakyat sudah mengeluh perasaan ekonomi dekat Indonesia lesu, bahkan sampai diliput di media Malaysia, rupiah semakin melemah, semakin teruk. Bahkan ada orang pekerja daripada Indonesia pulang ke Indonesia bawa telur, bawa gula, bawa beras, tepung pulut daripada Malaysia untuk dibawa pulang ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang kenaikan barang yang ada dekat di Indonesia sudah melampau, sudah berlonjak para sahabat. Dari BBM, dari beras, dan juga dari bahan pokok yang lainnya. Bahkan ada suatu video pekerja daripada Indonesia yang bekerja di Malaysia, mereka mau balik ke Indonesia kena segat, gagal untuk terbang ke Indonesia karena ada pengecekan mereka membawa barang kawalan minyak daripada Malaysia para sahabat. Ini Indonesia kan apa ya, bisa dikatakan penghasil minyak sawit terbesar dekat dunia, pengeluaran minyak terbesar lah di dunia macam itu. Tetapi kenapa pekerja daripada Indonesia ini yang bekerja di Malaysia, mereka sampai rela bawa barang kawalan minyak goreng, telur, beras, dan pulut tepung, para sahabat. Ini apa benda ini? Ini apakah ini yang dikatakan apa? Mereka takut untuk hidup di Indonesia karena barang belah beli di sana sudah mahal, para sahabat. Dan mungkin banyak yang agak pelik macam itu. Benda ini berlaku macam pelik lah. Intinya kalian kalau yang bekerja dekat Malaysia, bawa uang sahaja, beli dekat di Indonesia, semua benda yang ada dekat Indonesia boleh beli, agar perjalanan kalian tidak terkendala seperti pengecekan oleh bea cukai macam itu, para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Pak Wawa, di mana sih? Sudah pada naik ini, woi. Sudah pada naik ini. Dolar naik, BBM naik, BPJS naik, beras naik, cabai naik, minyak goreng naik, telur naik, bawang merah naik, bawang putih naik, daging naik. Sementara gaji masih stagnan, pendapatan turun. Lu di mana sih, Wak? Sekalinya nongol cuma ngebacot nggak jelas. Woi, di mana? Woi, di mana? Jangan cuma ngebacot doang, ambil tindakan. Jangan cuma babat hutan, babat harga bahan pokok dong. Elah. Dampak melemahnya nilai tukar rupiah, harga oli dan suku cadang motor alami kenaikan harga. Nggak masalah, warga desa nggak pakai motor, nggak ganti oli juga. Warga desa naiknya kerbau dan sapi. Hidup Jokowi. Dampak isu BBM naik, aksi mahasiswa menguatkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku mendapatkan kritik dari berbagai pihak terkait kebijakan mempertahankan subsidi bahan bakar minyak di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Dalam konferensi pers APBN kita di Gedung Kemenkeu Jakarta Selasa 19 Mei, Purbaya mengatakan sejumlah pihak menilai subsidi BBM sebaiknya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Namun Purbaya menilai para pengkritik itu tidak mengenal karakteristik masyarakat Indonesia. Menurutnya menaikkan harga BBM di tengah kondisi global saat ini dapat membahayakan stabilitas nasional.
untuk suatu kebijakan fiskal. Kalau saya naikin BBM, pasti banyak protes dan nanti ada bisa keributan ya di sana sini yang akan mengganggu stabilitas sosial, politik, dan pada akhirnya ekonomi. Sehingga uang yang saya punya pun nggak akan saya bisa pakai untuk membangun apa keadaan kacau. Jadi saya keluarkan sedikit untuk subsidi supaya keadaan tenang saya bisa membangun. Dolar naik beginilah, dolar naik begitulah. Ngapain pusing toh juga masyarakat di desa tidak pakai dolar kok? Ya kita tidak pusing, kita tidak pusing, kita cuma stres. Kita sudah stres, kita dikasih begini setiap hari. Setiap hari kita dikasih begini. Ah? Kok tidak tahu kok barang-barang di Indonesia sini banyak yang impor dari luar negeri? Kok tidak tahu yang dibeli pakai dolar? Ah? Kok kira BBM yang sering kita pakai setiap hari ini untuk kita jalan-jalan? Kok kira masyarakat di desa kita pakai kuda? Kita pakai kendaraan bermotor juga, bukan hanya masyarakat di kota yang pakai motor atau pakai mobil. Di desa juga pakai, Pak. Otomatis kan BBM-nya itu kita impor dari luar negeri, kita beli pakai dolar. Pengeluaran Indonesia uang lebih banyak lagi. Akhirnya BBM naik lagi, masyarakat lagi yang menderita, terutama masyarakat desa. Bahan baku batu-batan dibeli dari mana kan? Bukan diimpor dari luar negeri kayak itu, ah? Diimpor dari luar negeri, kecuali masyarakat Indonesia sudah mati, Mi. Tidak mau berobat, Mi. Atau tidak kita ambil contoh paling besarnya lah, pupuk. Pupuk itu impor dari mana kalau bukan dari luar negeri? Ah? Otomatis kalau umpamanya mahal pupuk untuk petani, entah itu untuk tanam beras atau apa, mahal lagi harga beras, siapa lagi itu yang menderita kalau bukan masyarakat, Pak. Akhirnya kita tidak pusing, kita cuma stres. Coba atau tidak jalan-jalan dikit dari sini, ha. Coba lihat harga telur dikit dari sini, harga tomat mahal sekali. Karena diborong sama MBG, sudah bisa malah saya bicara. Lihat ini, antrian BBM di Parenggean makin menggila. Rakyat harus panas-panasan, berjam-jam hanya demi Pertalite. Sementara harga eceran tembus Rp20.000 per liter. Bahkan sebelumnya sempat Rp23.000. Ini bukan lagi mahal, ini sudah mencekik rakyat kecil. Di mana solusi pemerintah? Kenapa kondisi seperti ini terus dibiarkan? Rakyat Parenggean butuh tindakan nyata, bukan janji. BBM mahal, rakyat menjerit. Bener-bener ya tukang pajak itu ya. Hah? Sekarang itu semuanya didatengin ke rumah, guys. Sekarang ini negara lagi kekurangan duit. Makanya semua orang-orang yang wajib pajak didatengin langsung ke rumahnya. Tanpa ada pemberitahuan sedikit pun. Gak sopan, tahu gak sih? Maunya apa sih kalian ini? Hah? Kalian jangan seperti kita itu punya utang sama kalian. Hah? Harusnya kalian bisa lihat dong kapasitas orang dan sebagainya. Kalau mau minta duit, caranya yang sopan. Jangan kayak begitu. Di telepon balik nggak ada yang respon. Kita tahu tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi Anda juga harus sopan, tahu nggak, kalau mau minta apapun dengan kami rakyat Indonesia. Kami itu rakyat, Anda butuh kami. Kamu harusnya lebih sopan daripada kita gitu loh. Aneh deh. Nggak sopan sekali ya nih orang-orang kayak begini. Mana pendidikan kalian tuh sampai mana? Etika bertamu aja kalian nggak tahu. Itu. Untung gue punya satpam. Hah? Dengar kamu? Malukan tau nggak? Ada nggak yang sama dengan saya? Didatengin pajak tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Nggak sopan tau nggak? Hah? Dasar tau nggak? Warga Indo terkejut sebab gagal terbang karena membawa barang kawalan Malaysia. Minyak goreng, telur, beras, dan pulut tepung beras. Sebaiknya hindari barang kawalan Malaysia. Korang ada tengok tak di mana seorang warga negara Indonesia ni balik ke Indonesia dari Malaysia ni dia bekerja lah di Malaysia, balik ke Indonesia, apa yang dia bawa? Telur dia bawa, tepung dia bawa, gula dia bawa, minyak goreng dia bawa, beras pulut dia bawa Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Bawa duit je. Di Indonesia itu barang-barang tu semua ada. Kalau Milo okey lagi, Milo okey lah. Milo tak apa oleh-oleh Milo Malaysia. Ini sampai telur kau bawa, Lucu, kasihan juga ada, La ilaha illallah. Itu barang-barang subsidi dilarang bawa ke Indonesia, bawa balik ke negara kita. Bawa duit je, ya? Yang dituduh krisis beras Malaysia. Krisis beras, memang betul krisis beras. Ini berada di luar bandar kawasan Alor Gajah, Gazet Tanah. Inilah krisis beras Malaysia. Beras tak ada, tak nampak pun beras. Mana beras ni? Ini bukan beras ni. Ini bukan beras. Anak-anak ni kawasan kampung.
Rupiah Indonesia mencatat paras terendah baru pada Isnin, mengetuai Media kejatuhan Malaysia. mata wang Asia sedang pesat membangun ketika ketegangan di Asia Barat terus mencetuskan gelombang panik dalam pasaran global. Rupiah merosot 1.19% kepada 17,668 berbanding dolar Amerika Syarikat yang merupakan kejatuhan harian terbesar sejak awal September. Tekanan turut dirasai pasaran saham Indonesia apabila indeks di Jakarta jatuh lebih 4% kepada 6,425 mata yang menandakan sesi kerugian kelima berturut-turut dan susut lebih 25% setakat tahun ini. Bank Indonesia dilihat terus berusaha menstabilkan mata wang itu melalui campur tangan dalam pasaran spot, hadapan dan bond kerajaan. Namun, tekanan pasaran masih berterusan menjelang mesyuarat dasar minggu ini dengan kadar faedah kekal pada 4.75%. Dalam pada itu, rupiah India jatuh ke paras terendah sepanjang masa, ringgit Malaysia susut 0.7% kepada 3.9750 berbanding dolar Amerika Syarikat. Manakala won Korea Selatan dan dolar Taiwan masing-masing juga mencatat penyusutan. Kali ini, ada hal yang nampaknya belum diceritakan di luar. Saya juga memohon doa kepada kalian semua. Setelah saya menyampaikan cerita ini, mudah-mudahan saya tetap bisa sharing kepada Anda. Kondisi saya tetap aman, karena apa yang saya akan ceritakan ini mungkin adalah informasi yang sangat super sensitif. Indonesia tidak dipercaya lagi, dan kemudian asing keluar dari Indonesia, sell off rupiah besar-besaran. Semua influencer membahas itu. Selain itu, yang lebih parahnya, The Economist melakukan framing kepada Presiden Prabowo yang menurut saya ini luar biasa mengerikan. Karena di sini, Indonesia Presidents jeopardizing the economy and democracy. Ini gila loh. Ya, majalah sekelas The Economist yang katanya ini juga dimiliki oleh Rockefeller di sini, telah memframing presiden kita. Presiden dinilai sedang menempatkan ekonomi dan demokrasi dalam risiko atau bahaya. Mungkin benar bagi sebagian orang, ya. Tetapi kita bicara sebagai seorang nasionalis. Ini presiden kita loh yang lagi di framing. Oke, terlepas dari Anda setuju atau tidak, Anda suka atau tidak dengan Pak Prabowo, kita bicara kepala negara kita sedang di framing oleh majalah ini. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak dekat Indonesia para sahabat. Sekarang mata uang rupiah semakin merosot, semakin melemah di antara ada konflik geopolitik yang ada dekat Timur Tengah antara Iran dan juga Amerika dan juga Israel para sahabat. Ini merupakan apa? Kalau Indonesia besar cakap dekat media saja tanpa pembuktian, bahkan sampai ada media The Economist dari majalah terbesar yang ada dari Amerika kabarnya para sahabat. Ini sampai memframing Bapak Presiden kita macam itu, bahwasanya di era Bapak Prabowo ini sangatlah menakutkan macam itu para sahabat. Bahkan kenaikan BBM dari segi bahan baku dan juga telur, minyak dan sebagainya para sahabat. Bahkan yang bikin gelak aku para sahabat, ada seorang pekerja daripada Indonesia bawa barang oleh-oleh daripada Malaysia. Ini kalau semacam Milo ke coklat ke tak ada hal. Ini buat oleh-oleh kepada sanak famili ataupun sanak jiran yang ada dekat kampung halaman karena lama tak balik ke Indonesia. Ini yang dibawa minyak, ini tepung dan juga telur para sahabat, telur yang mereka bawa. Ini apa benda? Akhirnya mereka para sahabat delay untuk penerbangan, ada pengecekan dari pihak Bea Cukai Malaysia. Bahkan kemarin aku tengok juga sampai diliput di media Malaysia para sahabat. Ini sangat bikin aku nak ketawa karena kasihan, karena mungkin mereka juga ingin bawa oleh-oleh itu karena hidup dekat Indonesia semua serba mahal. Aku pun tak tahu para sahabat, tak pasti. Sampai kakak jantung pisang pun juga menasehati, kalau nak bawa oleh-oleh seperti halnya Milo, coklat, gak apa-apa, bawa uangnya sahaja daripada Malaysia, beli di Indonesia. Semua barang itu ada di Indonesia tetapi harganya yang agak mahal macam itu. Mungkin kalau dekat Malaysia murah itu para sahabat, itu karena disubsidi oleh kerajaan Malaysia. Seperti halnya minyak paket RM2.50 sahaja loh. Ini kalau dekat Indonesia tak dapat. Gula pun kalau dekat Indonesia, dekat kampung aku dekat dengan kilang gula para sahabat. Tapi harga gula mahal para sahabat. Kenapa mahal? Karena tidak dikawal oleh kerajaan Indonesia. Tidak kita sebagai penghasil
minyak bumi sebagai penghasil gula sendiri, tebu mempunyai lahan tebu, itu kita tidak bisa menikmati harga tersebut. Mungkin kalau dijual ke luar negara, ekspor ke luar negara dijual mahal tak apa macam itu. Tapi kalau dijual ke rakyatnya sendiri dengan harga yang melambung tinggi, ini kan tak masuk akal macam itu, persahabat. Tidak sejahtera masyarakatnya macam itu. Tak macam pengelolaan pondasi ekonomi semacam dekat Malaysia, pondasinya yang begitu kukuh, ringgit semakin kukuh, dan juga kawalan subsidi kepada masyarakatnya juga juga terkawal macam itu. Akhirnya sejahtera masyarakatnya, ekonominya juga bagus macam itu. Ada konflik apa benda dekat Malaysia ini, mata uangnya tetap kukuh. Dekat Indonesia makin ambruk mata uangnya, karena pondasi ekonominya dekat Indonesia tidak kuat ataupun tidak stabil. Dan kabarnya investor-investor sudah banyak lari daripada Indonesia. Perdagangan saham, bursa saham dekat Indonesia tidak dipercayai lagi. Harusnya Indonesia harus menguatkan, harus mengembalikan image yang terbaik dekat Indonesia ini, agar hubungan geopolitik dan juga ketentuan hukum untuk para investor ini diperkukuhkan lagi macam itu. Bukannya malah Malaysia pula dolar naik sekian-sekian, rakyat di kampung tidak pakai dolar macam itu. Aku lah pun geram lah dengan pidato semacam itu. Mending tidur lah Pak, tak usah pidato lah. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.